Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nih di antara teman-teman yang mau buka usaha barbershop atau mungkin sudah punya usaha barbershop tapi masih bingung bagaimana cara mencatat transaksi, membuat catatan pelanggan, sampai stok produk seperti pomade, sampo, dan minyak rambut. Jangan sampai ribet manual lagi ya, karena sekarang ada cara yang lebih rapi, modern, dan gampang dikontrol. Bersama saya Mujahidin, di video kali ini kita akan membahas solusi aplikasi iPos 5 untuk usaha barbershop. Trigonal Tutorial. Oke, di sini kita menggunakan program iPos 5 Profesional ya teman-teman. Oke, langkah pertama kita akan buatkan dua item untuk tipe itemnya ya, yaitu jasa dan juga barang. Nah, untuk jasa nanti seperti jasa cukur, jasa cuci, atau jasa lainnya itu bisa menggunakan jasa ya tipenya. Kalau untuk barang seperti mungkin pomade ataupun minyak rambut, nah itu bisa menggunakan item barang ya, atau misalkan ada minum-minuman yang dijual juga itu bisa menggunakan item barang seperti itu. Oke, langsung aja di sini kita masuk ke master data, kemudian kita buatkan langsungnya di sini. Oke, di sini kita pilih jasa ya teman-teman. Kemudian di sini kita sesuaikan untuk kode itemnya. Untuk kode item bisa teman-teman sesuaikan sendiri ya, sifatnya opsional. Contoh jasa potong rambut, atau bisa disingkat kalau misalkan teman-teman mau disingkat. Kemudian di sini kita isi namanya jasa potong rambut juga. Oke, kemudian untuk jenisnya teman-teman bisa sesuaikan di sini. Nah, ini saya tadi sudah buatkan jenisnya jasa. Teman-teman cukup klik ini aja, klik tambah ya. Oke, nanti akan muncul. Setelah klik tambah, oke kita pilih jasa. Kemudian untuk kolom yang lainnya teman-teman bisa sesuaikan sendiri ya. Oke, setelah itu kita pilih satuan dan harga jual. Nah, di sini kalau teman-teman itu nanti di tempat usaha barbershopnya itu ada member dan non member, itu bisa menggunakan level harga ya. Jadi yang member ini harganya lebih murah dibanding yang non member seperti itu ya. Nah, di sini untuk satuannya saya menggunakan orang aja ya. Saya menggunakan orang. Untuk pembuatan satuan teman-teman bisa masuk ke menu master data, kemudian satuan di sini ya. Oke, untuk non member kita kasih harga 70.000 untuk potong rambutnya. Kalau yang member kita kasih harga 65.000 ya, seperti itu. Nah, di sini kalau teman-teman ada sistem poin juga, jadi setiap yang cukur 10 kali itu akan mendapatkan gratis potong sekali gitu ya, atau gratis cukur sekali. Nah, itu bisa di sini ya. Itu cukup klik aja di sini, kolom poinnya kita isi 1. Jadi setiap nanti ada pelanggan tersebut itu melakukan cukur atau potong rambut di tempat kita, itu nanti otomatis dia akan mendapatkan poin ya, seperti itu. Di sini kemudian kita isi lagi untuk komisi salesnya ya. Nah, komisi sales ini yaitu untuk tukang cukurnya atau capsternya ya, seperti itu. Jadi capsternya ini akan kita beri gaji itu, atau kita beri uang itu sebanyak 20.000 setiap melayani pelanggan 1 ya. Oke, jika sudah, yang lain bisa disesuaikan aja pengisiannya, kemudian kita simpan. Di sini kita buat lagi untuk item jasa 1 lagi ya, yaitu untuk jasa cucinya ya. Cuci rambut. Nah, jasa cuci rambut. Kemudian kita masuk lagi ke satuan dan harga jual. Di sini bisa kita sesuaikan untuk jasa cuci rambutnya apakah harganya sama atau berbeda. Kalau harganya tetap berbeda, yang member dengan yang tidak, itu bisa kita bedakan di sini ya. Contoh yang tidak itu cuci rambut 30.000, kemudian yang member 25.000. Di sini untuk komisi dari tukang cukurnya kita isi 10.000 aja ya, seperti itu. Oke, kemudian di sini untuk poinnya, kalau misalkan memang sistemnya masih mendapatkan poin walaupun hanya cuci rambut, itu bisa kita pilih 1 ya di sini ya. Oke, kemudian jika sudah, di sini kita simpan aja. Oke, setelah kita sudah simpan, kemudian di sini kita bisa buatkan item barangnya ya. Item barang itu seperti tadi kalau misalnya kita menjual pomade atau yang lainnya ya. Contoh di sini pomade ya. Oke, pomade. Kemudian jenisnya di sini minyak rambut ya. Kalau misalkan nanti ada yang mau ditambahkan, teman-teman cukup klik tambah aja. Untuk sisa yang lainnya, kolomnya bisa disesuaikan aja. Kemudian kita pilih satuan dan harga jual. Nah, di sini untuk pomade kita pilihnya atau kita menjualnya itu per piece aja ya. Di sini harganya contoh kita beli ke supplier 20.000 untuk harga pokoknya. Nah, kita jualnya itu di sini sebanyak contoh 30.000 ya.
Oke, untuk komisi tidak ada karena kita menjual barang ya, bukan jasa. Oke, kemudian kita simpan. Oke, selesai. Untuk itemnya sudah kita input. Nanti kalau misalkan teman-teman masih ada jasa yang lain bisa di-input lagi ya. Kemudian di sini kita bisa masukkan stok dari pomade-nya. Contoh untuk stok awal itu bisa kita input dari menu persediaan saldo awal item ya teman-teman di sini ya. Pomade. Oke, kemudian kita bisa isi contoh stoknya ada 20 piece. Kemudian kita simpan ya. Oke, stoknya sudah kita simpan. Nah, nanti kalau misalkan memang sudah berjalan, teman-teman bisa mengisi stoknya kembali itu dari menu pembelian ya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi bukan dari saldo awal item lagi. Selanjutnya, jika sudah, kita bisa mengisi di sini. Pertama kita isi daftar salesnya atau tukang cukurnya atau capstone-nya ya. Contoh di sini ada Kang Aan. Kita pilih komisinya per item. Oke, sisanya teman-teman bisa sesuaikan mau diisi atau tidak masalah ya. Oke, kemudian kita buat lagi di sini Kang Wisnu. Kita pilih komisinya lagi per item karena tadi kita mengambil komisinya itu per item ya. Kemudian kita simpan. Oke, sudah 2 kita isi. Kemudian kita bisa isikan nama pelanggannya juga ya. Kalau misalkan nanti ada nama pelanggan yang sudah membernya ya, itu cara pengisiannya di sini ya. Cukup klik tambah aja, kemudian masukkan nama membernya siapa, contoh Reza ya. Nah, itu bisa kita isikan namanya aja. Sisanya teman-teman bisa sesuaikan atau teman-teman bisa ini ya, kosongkan pun tidak masalah gitu ya. Di sini yang harus kita isi nama item dan juga grup pelanggannya di sini. Kita pilih Reza itu bronze aja ya. Bronze itu dia levelnya level 2. Nah, ini nanti kalau misalkan Reza mencukur itu nanti akan mendapatkan harga level 2 atau yang harga member. Oke, untuk pelanggan sudah kita isi. Kemudian di sini untuk teman-teman kalau misalkan nanti ada event, contoh misalkan 17 Agustus setiap yang mencukur di barbershop shop kita itu akan mendapatkan potongan harga. Nah, itu bisa menggunakan diskon periode ini ya. Itu bisa menggunakan diskon periode ini, cukup klik tambah aja. Kemudian masukkan kode potongannya. Setelah itu sesuaikan untuk sistem potongannya ya, apakah beruang tiap hari atau khusus untuk tanggal ini saja, itu bisa disesuaikan di sini nantinya ya. Kemudian pilih untuk jasanya itu atau untuk itemnya ini apa saja yang mau dijadikan potongan, seperti apakah hanya potong rambut aja, itu akan ada potongannya, itu bisa ya. Kemudian potongannya bisa disesuaikan di sini nominalnya berapa atau berdasarkan persentase ya, seperti itu teman-teman. Oke, sini jika sudah, kita bisa langsung melakukan transaksi penjualannya. Contoh di sini ada pelanggan yang daftar ke tempat kita ya. Nah, itu bisa kita langsung klik aja. Contoh untuk potong rambut, dia mau potong rambut sekaligus cuci rambutnya. Nah, di sini bisa kita masukkan dua-duanya ya. Kalau misalkan tadi teman-teman ada jasa potong rambut plus cuci, itu nanti berarti jasanya di sini pada saat pembuatan itemnya itu pilihnya potong rambut plus cuci gitu ya. Tapi kalau misalkan memang potong rambut dan cucinya itu terpisah, itu bisa seperti ini. Oke, kemudian kita masukkan nama pelanggannya. Nama pelanggannya ini siapa? Kalau misalkan ada pelanggan baru, kita masukkan aja klik tambah di sini. Contoh misalkan pelanggan atau member baru ya, member baru. Contoh misalkan di sini David. Oke, kemudian kita masukkan ke levelnya bronze ya. Kita simpan. Kita pilih David. Otomatis harganya akan berkurang karena David ini adalah sudah termasuk member ya, seperti itu. Sedangkan kalau hanya pelanggan umum aja itu harganya 100.000 seperti itu teman-teman. Itu bisa disesuaikan dari untuk level pelanggannya ya. Oke, kemudian di sini yang akan melakukan pemotongan rambutnya Pak David ini siapa gitu ya. Itu bisa disesuaikan di sini. Contoh Kang Wisnu ya.
Oke, kemudian di sini untuk VPN-nya kita nonton saja dan kita pending dulu ya sampai prosesnya selesai. Keterangan di sini bisa kita sesuaikan atau bisa kita tuliskan sesuai dengan ciri-ciri dari pelanggannya ya. Contoh nama pelanggannya pun tidak masalah. Contoh Pak David, kemudian kita klik OK. Oke, kita tunggu Pak David sampai selesai proses potong dan cuci rambutnya. Kemudian setelah selesai dan pelanggan itu mau bayar, kita bisa pilih di sini untuk daftar pending. Kita klik yes, kita klik yes. Nah, kemudian di sini kita pilih Pak David tadi ya. Kalau misalkan nanti pelanggannya banyak, itu bisa disesuaikan di sini. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian kita klik OK. Ya, otomatis akan muncul. Dan nanti pada saat Pak David ini proses pemotongan rambutnya itu menggunakan bahan lain, contoh misalkan seperti tadi pomade, itu bisa kita masukkan juga di sini pomade. Nah, pomade ini ya bisa kita masukkan juga di sini pomade-nya. Seperti itu. Jadi totalnya 120.000 yang harus dibayarkan oleh Pak David. Kita bayarkan langsung. Pembayarannya contoh uangnya 200.000. Kembalinya 80.000 ya. Kemudian kita simpan atau simpan plus cetak kalau ingin langsung mencetak struknya ya, seperti itu. Oke, di sini kita simpan aja. Oke, kemudian sudah selesai ya teman-teman untuk transaksinya. Nah, di sini jika teman-teman ingin melakukan pembayaran pada tukang cukur kita atau pada caster kita, teman-teman bisa langsung aja masuk ke menu penjualan. Kemudian di sini teman-teman bisa pilih daftar pembayaran sales ya. Nah, ini daftar pembayaran sales. Kemudian teman-teman bisa klik tambah. Bisa klik tambah. Setelah itu bisa masukkan nama salesnya siapa. Tadi contoh dua-duanya itu misalkan hanya Kang Wisnu saja ya yang melakukan proses pencukuran. Nah, di sini. Nah, ini Kang Wisnu mendapat pembayaran sebanyak 30.000. Nah, itu bisa kita keluarkan dari akun sesuai dengan yang kita inginkan di sini ya. Contoh kas kecil aja. Oke, kemudian kita simpan. Oke, maka otomatis di sini untuk Kang Wisnu ini sudah kita bayarkan. Cara bayarnya di sini ada menggunakan tunai. Oke, sebentar saya tutup dulu ya. Nah, cara bayarnya ini ada yang menggunakan tunai dan menggunakan cek atau BG ya. Untuk cek dan BG mungkin tidak kita gunakan, jadi kita menggunakan tunai. Tadi pembayarannya sama ya seperti tadi. Oke, jika sudah dibayarkan, kita bisa cek nanti untuk laporannya ya. Laporannya itu kita bisa cek dari menu penjualan. Kemudian di sini penjualannya. Penjualannya ini bisa kita cek seharinya itu dapat berapa, itu bisa kita sesuaikan dari tanggalannya. Seperti itu. Ini tampilannya. Mungkin untuk yang perhariannya di sini ya. Nah, seperti ini. Ini untuk penjualannya ya. Tampilannya seperti ini. Oke, kemudian misalkan ada penjualan nah ini ya, penjualan per sales rekap. Ini bisa kita cek dari sini. Nah, ini ya Kang Wisnu tadi sudah melakukan transaksi sebanyak 120.000. Nah, ini ya, seperti itu teman-teman ya. Kemudian kalau misalkan teman-teman ingin melihat laporan pembayaran salesnya atau komisi sales, itu bisa kita cek dari sini. Dua ini ya bisa kita cek ya. Ini untuk pembayarannya tadi. Oke. Dan ini untuk kalau misalkan nanti ada komisi sales yang belum atau komisi tukang cukur yang belum dibayarkan ya. Nah, ini ya seperti itu ya. Ini tadi sudah dibayarkan ya 30.000 ya Kang Wisnu. Oke, nah di sini kalau pada saat proses pencukuran rambut itu menggunakan bahan-bahannya bisa kita keluarkan dari menu persediaan, daftar item keluar ya di sini teman-teman. Karena nantinya akan menjadi kerugian kita 100%. Kita bisa pilih aja di sini. Contoh tadi pomade ya. Contoh di sini kita keluarkannya secara gratis ya teman-teman. Nah, ini bisa kita keluarkan dari sini seperti itu ya. Tapi nanti kalau misalkan yang kita masukkan ke transaksi penjualan itu, kalau misalkan ada request ya dari pelanggan tersebut. Nah, di sini kalau misalkan yang kita gunakan sendiri ya teman-teman, atau yang akan menjadi kerugian kita 100%-nya itu bisa kita keluarkan dari daftar item keluar ini. Seperti itu ya. Kemudian kita simpan aja. Oke, setelah itu kita bisa cek di laporan laba rugi kita. Ini ya.
Oke, nah tampilannya sepertinya teman-teman. Nanti kalau ada yang dikeluarkan itu akan muncul di sini juga ya, item keluar ya di laporan laba ruginya. Biaya komisi juga muncul untuk di sini per bulan ya, seperti itu teman-teman. Oke, untuk program ini itu bisa juga dihubungkan ke masing-masing cabang ya. Kalau misalkan nanti teman-teman punya banyak cabang, itu bisa dihubungkan ke dalam satu database yang sama. Jadi laporan penjualan, stok, dan juga pembeliannya itu nanti bisa dipisahkan. Yang akan menjadi satu itu nanti laporan laba rugi dan juga laporan neracanya di sini. Jadi kalau misalkan nanti punya cabang, itu bisa juga menggunakan satu database yang sama. Seperti itu teman-teman. Di sini nanti ada menunya ya, departemen gudang. Itu bisa kita buatkan masing-masing cabangnya. Seperti ini contohnya ya teman-teman. Oke. Nah, kemudian untuk teman-teman bisa melakukan pembayaran seperti listrik, air ataupun yang lainnya ya. Itu bisa kita keluarkan dari menu akuntansi, kemudian kas keluar di sini ya. Jadi nanti untuk teman-teman jika ingin melakukan pembayaran itu bisa dikeluarkan dari akun kas keluar atau bisa dikeluarkan dari akun kas keluar ini ya. Di sini contoh kita ingin membayar listrik ya teman-teman. Seperti ini contoh pembayarannya listrik 300.000. Kemudian kita sesuaikan jumlahnya di sini 300.000 juga. Oke, kalau ingin diberi keterangan untuk pembayaran listrik bulan ini itu bisa disesuaikan di kolom keterangannya ya, atau misalkan ada keterangan lain itu bisa disesuaikan di kolom keterangan seperti itu ya. Kemudian kita simpan aja. Oke, berhasil. Kita coba cek lagi untuk laporannya ya. Kita coba cek laporan laba ruginya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk laporan laba ruginya muncul ya untuk pembayaran listrik 300.000. Nah, itu tadi cara IPOS 5 bisa membuat operasional barbershop jadi lebih rapi, modern, dan gampang dikontrol. Trigonal Software siap membantu. Cek link konsultasi di deskripsi untuk tanya lebih lanjut atau langsung pesan. Kami juga menyediakan paket lengkap dengan perangkat kasir dan pelatihannya. Terima kasih sudah menonton. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.